Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Saharia Mubarakah Indonesia Ustaz Ahmad Iman Suhak SPDI. Yang saya hormati para dewan guru TK PAUD Nusal Al-Fatih. Yang saya hormati Ketua PMI beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, wali murid TK PAUD Nusal Al-Fatih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Serta yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi PAUD Nusal Al-Fatih yang insya Allah selalu menjadi anak-anak yang beruntung dan dimudahkan dalam menuntut ilmunya kelak. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara haflah akhirus sana TK PAUD Nusal Al-Fatih angkatan keempat tahun 2024-2025. Mari sama-sama kita mendasarkan lisan kita dengan membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang terbiasa membasarkan lisan kita dengan sholawat, kita mendapatkan syafaat usmanya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak salih, insya Allah. Mana anak salih? Ini anak salih. Mana anak pintar? Ini anak pintar. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di sana. PAUD Nusal Al-Fatih. Good job. Anak-anakku yang berbahagia, pesan Bunda di sini, teruslah mengamalkan ilmu yang telah diajarkan di PAUD Nusal Al-Fatih. Baik itu ilmu wudu, ilmu sholat, maupun bacaan-bacaan surat dan yang lainnya. Kalau perlu ditingkatkan kembali hafalan-hafalan yang sudah didapat, ya. Dari yang ada, alhamdulillah tahun ini ada yang sudah mencapai 1 juz hafalannya, walaupun dia sudah TK, ya. Alhamdulillah. Lalu ada yang sudah mencapai setengah juz, bahkan ada yang sudah hampir mendekati 1 juz. Alhamdulillah. Terus tingkatkan, ya. Sering dimurojaah dari 30 ke juz 29 hingga juz berikutnya, hingga kelak menjadi hafiz Quran. Mau jadi hafiz Quran enggak? Ya. Kalau mau jadi hafiz Quran, dilancarkan kembali murojaahnya agar teman-teman semua bisa menghafal dengan baik dan kelak di yaumil qiyamah nanti bisa memberikan jubah dan mahkota yang terindah untuk kedua orang tua. Amin ya rabbal. Lalu kemudian tetaplah semangat belajar. Jangan pernah merasa berputus asa. Giroh belajarnya harus lebih giat lagi, ya, harus lebih ceria dan semangat lagi dalam menimba ilmu. Berlomba-lombalah dalam menuntut ilmu agar teman-teman kelak tumbuh menjadi anak yang sukses, yang cerdas, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayai lembaga kami TK PAUD Nusal Al-Fatih dalam mendidik dan membina anak-anak Bapak Ibu dari yang
sudah 2 tahun di lembaga kami. Mudah-mudahan apa yang telah mereka gapai di sini dapat diterapkan di kehidupan kemudian hari dan dapat bermanfaat hingga mereka besar. Kami ucapkan ribuan maaf apabila dalam selama pendidikan ini kami sebagai guru banyak hilaf. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah tahun keempat kami berdiri, maka ini tahun keempat anak-anak pelepasan sudah. Di tahun ini luar biasa, begitu banyak lika-liku, begitu banyak kerikil, begitu banyak duri yang Allah berikan kepada kami. Tapi alhamdulillah di hari ini saya tak lepas dari syukur. Alhamdulillah kami semua para dewan guru di sini bisa melewati semua itu. Alhamdulillah dengan hari ini pecah telur katanya, gitu ya. Hari ini pecah telur. Kenapa? Karena di awal tahun ajaran baru di bulan November sempat saya berpikir ingin membubarkan. Kenapa? Karena saking tidak kuatnya beban saya, saking mungkin lemahnya, udah di titik lemahnya saya, hampir saya membubarkan. Ya udahlah, saya kita bubarkan. Karena saya punya prinsip, saya nggak mau yang namanya punya musuh ataupun zolim sama orang, saya nggak mau. Tapi di sisi lain orang-orang yang cinta sama saya, orang-orang yang mensupport saya, mereka jangan bu, sudah berdiri sejauh ini. Siswa-siswi pun orang-orang sudah terlalu cinta kepada saya Al-Fatih. Jangan saya. Aku lihat dari motivasi banyak yang membisikkan seperti itu. Saya kuat lagi, saya bangkit lagi. Bismillah, atas izin Allah. Mudah-mudahan saya yakin dari tingkatan level yang Allah berikan kepada saya itu adalah tingkatan level untuk pengangkatan derajat kemuliaan kami semua para dewan guru. Amin ya rabbal alamin. Karena setelah saya tanya kepada orang-orang yang telah mendirikan pendidikan, memang begitu. Ada suatu titik, suatu masa di mana kamu akan diuji oleh Allah. Disitulah Allah akan mengangkat derajatmu. Maka dari situ saya berpikir, oh, mungkin ini cara Allah untuk mengangkat derajat kemuliaan kami, untuk mengangkat kaum Al-Fatih, untuk lebih dikenal lagi di kalangan luar, untuk lebih dikenal lagi, untuk lebih menjaga amanah lagi dan lebih istiqomah lagi ke depannya. Maka dari itu kami mohon maaf apabila selama dari November hingga beberapa bulan terakhir kami agak sedikit goyah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak ataupun kurang jejak bahasanya ya. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Mungkin itu karena faktor dari kami yang menurutnya terpercaya dengan kami. Insya Allah di hari ini kami akan bangkit lagi. Di hari ini kami akan percaya diri lagi bahwa tidak ada lagi satupun orang yang bisa menjatuhkan kaum Al-Fatih dengan kata apapun. Saya yakin ini adalah hal yang paling utama untuk kami maju ke depannya lagi. Hal yang paling utama untuk kami lebih mengedepankan diri kami, untuk memantaskan diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik di hadapan Bapak Ibu maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir ini sedang viral yang namanya fantasi family atau fantasi keluarga.
bapak maupun ibu dalam ibadahnya, dalam mengajinya. Karena fantasi saudara ini tidak main-main. Ternyata di dalam sebuah keluarga pun tidak selamanya anak bisa selamat. Di dalam lingkungan keluarga sendiri pun anak merasa terancam. Kenapa? Karena kurangnya keimanan kita, karena kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan ibadah, jangan pernah meninggalkan ngaji. Karena ngaji dengan mengkaji dan mengulik, kita dengan sendirinya membakar diri kita dari godaan-godaan yang tidak pantas, terutama untuk anak sendiri. Ini lagi berita, kamu udah pada lihat belum fantasi segala di berita? Ya, serem banget. Bapak sama anak, anak sama emak. Alhamdulillah ini. Ini tidak pantas dan tidak layak. Jadi maka dari itu ini pesan saya untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang ibu dan juga seorang ayah. Karena memang Sayyidina Ali berkata, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman sekarang udah zaman Z, generasi Z, di mana generasi Z itu udah sama sekali teknologinya canggih. Saking canggihnya mereka dapat mengakses aplikasi apapun. Saking canggihnya mereka anak seusia ini sudah megang handphone, bisa masuk grup apapun. Maka yang punya handphone tolong lebih dijaga, tolong lebih diperhatikan kembali grup apa yang mereka masukkan, grup apa yang mereka kerjakan di situ. Dan di dalam grup itu apa yang mereka lakukan harus sering dikoreksi dan diperhatikan informasi. Karena kita tidak bisa melarang untuk anak main HP, karena memang ini udah zamannya. Ya, nanti akan ada kecemburuan sosial. Dia aja boleh main HP, masa aku enggak? Boleh main handphone, tapi lebih dibataskan. Satu hari bisa minimal berapa menit, ya, jangan berapa jam atau berjam-jam. Bahkan sampai kalau cuek, sampai anak melihat video apapun, sampai anak masuk ke apapun, tidak diperhatikan sama orang tuanya. Anak saya mah angkel, mainnya di rumah aja, nggak pernah keluar rumah pun. Jangan salah. Di balik keantengannya, di balik ketenangannya, disitulah mereka dapat mengakses dunia sosialnya hingga keluar negeri bisa mencapai. Walaupun cuma hanya dalam kamar. Jadi jangan merasa bangga anak di rumah terus. Baik yang bujang maupun yang masih kecil diperhatikan, yang main handphonenya. Karena yang sudah remaja pun ada. Ini kasus nyata. Walaupun dia di rumah terus, ternyata dia mendapatkan messenger dari orang yang tidak dikenalnya. Ya, itu untuk apa? Dek, tolong dong fotoin muka kamu. Dari muka turun lagi. Dek, fotoin dong tubuh kamu. Tubuhnya dalam pakai baju? Enggak. Disuruh buka baju. Apakah itu orang tuanya tahu? Enggak tahu. Kenapa? Karena anaknya selalu di dalam kamar. Jadi mamanya enggak tahu apa yang dilakukan anak di dalam kamar. Ya. Jadi jangan merasa bangga anak di dalam rumah. Justru itu yang harus kita waspadai. Ya. Itu saja pesan dari saya. Agar anak-anak kita semua, semoga siswa-siswi PAUD Nusal Al-Fatih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga apa yang telah mereka capai, yang mereka cita-citakan, Allah ijabah dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa billahi taufiq wal hidayah.